Jangan berantem. Ini udah. Lu juga udah gede ngalah sama yang kecil tuh nangis, kasihan. Lu jangan berantem lu. Lu yang suka ngaduin anak orang di kampung sini ya? Enak aja bukan gue. Oh bukan lu, siapa lagi di sini? Dasar anak sial lu. Gue bukan anak sial. Kau bukan anak sial, mana emak bapak lu? Tidak ada kan? Dasar anak sial lu. Coba, lu jadi pacar gua, kagak bakal ada yang berani ngina lu. Kan gua kesel ngeliat lu dihina orang. Loh, Dul. Loh, kamu kenapa, Dul? Kok kamu sedih? Semua orang jahat. Siapa yang jahat? Kenapa sih semua orang ngatain saya ini anak sial? Emang sih saya kagak punya bapak, kagak punya ibu. Jadinya semua orang ngatain saya anak sial. Dul. Aku juga nggak punya bapak ibu, tau Dul. Sama. Tapi Mbak kan nggak pernah dikatain anak sial. Mbak Sumi anak halal 100%. Kamu tuh juga anak halal, Dul. Siapa kamu anak sial? Enggak, saya anak sial. Kamu tuh anak baik, anak halal. Siapa yang bilang kamu anak sial? Lo mau kemana? Ya mau duduk di sini, Mau ngapain? mau ngelanjutin sedihnya. Ih, kamu tuh aneh. Sedih dilanjutin. Sudah, aku jualan pecel dulu, ya. Pecel. Pecel, Bu. Pecel. Pecel. Stop. Manusia ini lagi. Kemprul datangin lagi. Mau apa lagi? Paling juga mau nitip surat lagi buat si Bedul. Ada apa? Galak-galak, kagak baik. Cepet tua ntar. Biarin. Sebagaimana biasanya, Jali kan suka nitip surat buat ayang tercinta, Bedul. Sebentar. Buat Yayang tercinta, Bedul. Ya, Bu ya. Awas, kalau nggak nyampe, ntar dosa lu. Kalau dosa masuk api neraka. Serem. Aku sih nggak mau. Makasih ya. Kayak wong londo. Thank you before and after. Ya. Ih. Pergi. Mwah. Rasain lo, mengenak. Tawon, gue lihat garis tangan lo. Nasib lu tuh sial, sama kayak si Bedul. Kalau Bedul mah jarinya gede semua kayak bibir lu. Kalau jari gua kecil-kecil lucu. Iya. Emang kenapa sih Bedul? Lu si gede rambut doang. Lah si Bedul itu anak sial. Buktinya nggak punya emak sama bapak. Lu ngomong apa? Santai sob. Lu kenapa mukul dia? Dia bilang gua anak sial, nak aja. Udah sabar, di temen lu ya. Aduh, tolongin nih. Lu kenapa nih? Kenapa lu? Aduh, nggak tahu nih. Tenggorokan gua kayaknya ada barang nih. Masya Allah. Ya. Batu cincin gua ketelan. Waduh. Kita bawa ke rumah sakit.
batu cincin saya masuk ke kerongkongannya dia, ketahuan. Makanya kalau pacaran jangan tonjok-tonjokan. Ada-ada aja. Ya udah, kalian berdua tunggu di luar ya. Dadah. Halo. Lu sih. Aduh, lu juga yang manas-manasin gua. Gara-gara lo kan sekarang, dia sekarang jakunnya ada 2, gara-gara batu cincin lo, Lihat, di cincin lo, ada giginya kagak nyangkut. Ah udahlah, tapi batunya hilang nih, gimana nih kalau nggak ketemu? Makan cabai dia tadi, ada cabenya kali, Iya. Dokter, maaf, Dok. Gimana, Dok? Kami harus melakukan operasi untuk mengeluarkan cincin dari perut teman saudara. Astagfirullah, operasi. Kalian berdua ini kompak sekali ya. Iya, Dok. Kami emang kompak. Operasi, maksudnya gimana itu, Dok? Kalian berdua tak perlu khawatir. Karena ini hanya operasi kecil. Oh, kecil. Kecil. Batu cincinnya bisa keluar kagak? Cincin? Iya. Memangnya batu cincin yang di dalam perut teman saudara itu ada jimatnya? Ada dikit. Kagak, apaan sih? Enggak, Dok. Gini, ini kan batu cincinnya mahal. Kalau kagak bisa keluar, nanti saya kagak bisa bayar operasinya. Kan mesti dijual dulu batu cincinnya. Pasti bisa. Sekarang kalian ikut saya untuk membuat surat izin operasinya. Iya. Duit aja lo otak lo. Halo. Kepompong, bedul, kenapa tawa-tawa lo? Mana liat perut lo? Udah bayar belum? Nenek lu metal, nih lihat nih. Tuh, perut gua didodet-dodet kayak martabak sama dokter. Astagfirullahaladzim, kesian amat sih lo. Lagian lo juga sih, bersaing sih bol di parkiran. Tapi jangan pernah lo ngatain gue anak sial. Emang kenyataannya begitu lu. Marah-marah, tapi jangan main tonjok aja terus batu cincin lu suruh makan gua. Ya sorry, kagak sengaja gue juga. Ya udah. Gua mau balik ini, mau parkir dah gua. Di sini kagak betah, bau menyan. Jangan pulang dulu. Lo mendingan undur-undurnya di sini aja dulu, ya, jangan kemana-mana. Kalau gua kagak parkir, yang gantiin rugi uang parkir gua siapa? Yaudah gini aja, lo istirahat aja seharian, kagak usah parkir. Gue bagi 2 deh nih hasil jeripaya gue nih. Nih, tar. Dul, Apa? gue mana? Kagak, gue curiga. Pasti ada lembaran duit tuh di sini. Kate-kate lo? Lu kemari bawa buah kek? Bawa roti apa bawa sampah begitu? Yang penting imut. Anak sial. Dari mana aja lo? Nggak ngomong apa? Anak sial. Gue bukan anak sial. Mau jadi jagoan lo? Lu jangan pernah bilang gue anak sial. Emang bener kan? Lo kagak punya bapak, kagak punya ibu. Bagus masih terima kamu gini. Kamu pergi. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan aku sebagai anak sial? Kenapa aku hidup seorang diri? Kenapa tidak ada orang tua yang menyayangiku, ya Allah? Aku tidak tahan dengan ledekan orang-orang. Kenapa mereka harus bilang anak sial? Tolong aku, ya Allah. Amin. Tidak ada anak sial di dunia ini. Allah menciptakan semua makhluknya dengan kasih sayang. Jadi salah kalau kamu menuduh Allah menciptakan kamu sebagai anak sial. Tapi saya kagak punya bapak, kagak punya ibu, Pak Ustadz. Kamu punya ibu dan bapak, Dek. Tapi begitu kamu lahir, kamu telah dititipkan di panti asuhan. Dan sampai detik ini, kamu belum diberi kesempatan untuk bertemu dengan orang tua kamu. Tapi insya Allah, suatu saat nanti, Allah akan mempertemukan kamu dengan orang tua kamu. Tapi saya udah kagak tahan dengan ledekan orang-orang, Pak Ustadz. Saya gak kuat, kenapa mereka harus bilang saya anak sial? Jangan pedulikan ledekan mereka.
Yang penting kamu harus sadar bahwa Allah mencintai kamu sama dengan mencintai umatnya yang lain. Mulai hari ini, kalau kamu bersedia, anggaplah saya sebagai bapak kamu. Makasih Pak Ustadz. Sama-sama. Hah? Apaan tuh? Astagfirullahaladzim! Polisi! 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 Kabur! Polisi! Polisi! Kabur! Polisi! Kamu kenapa? Aduh, ya ampun, bangun, bangun. Gak apa-apa kan? Bangun, bangun. Aduh, Iya, maaf ya. Maaf. Ya Allah. Lu siapa sih? Hah? Aduh, sakit lo. Gue Bedul. Gue Rizal. Aw, sakit. Aw. Iya. Aduh. Tadi gue ngeliat lu dikerubutin banyak orang. Rencananya sih mau gue bawa ke rumah sakit. Gimana ya? Kagak punya duit. Oh. Tapi apa? Makasih ya, Dul. Lo kenapa sih bisa dikerubutin orang kayak gitu? Sorry, gue gak bisa cerita. Sini gue aja deh. Sini. Ini agak penting, emergency. Tuh, di rumah Bedul ada cowok ya. Siapa? Nggak tahu. Kenapa emangnya? Ya, enggak sih, hanya doang. Ya udah deh. Lagi-lagi, again. Nitip surat buat yang tercinta Bedul. Ya, tolongin ya. Tolongin. Li, kamu itu tuh laki-laki, harus punya nyali. Dikit-dikit nitip surat, dikit-dikit nitip salam. Bu, kamu sendiri yang nyampein itu ke si Bedul. Jali nganterin langsung ke Bedul? Iya. Enggak. Kan Jali malu. Aduh, ada Bedul tuh. Rasain loh. Jadi laki-laki kebanyakan takutnya. Kapan mau jadi pacarnya? Astagfirullah, ternyata lo perempuan. Keluar lo! Perkosa gue ya? Keluar! Iya. Mendingan lo pulang deh sekarang. Nggak tau diri lo ya? Udah gue tolongin masih mau perkosa gue? Sumpah demi Allah, gue nggak tahu kalau ternyata cewek, gue pikir laki. Aduh, terus kenapa nama lo Bedul sih? Iya, nama gue Bedul. Tapi gue perempuan. Nggak lihat lo? Terus kenapa gelo kayak laki? Kenapa rambut tuh mesti dimasukin topi gitu? Coba digede kayak sekarang. Lo tuh cantik. Baru kali ini ada cowok yang bilang gue cantik. Bener, Dul, lo tuh cantik. Terus kenapa nama lo mesti Bedul? Sebenarnya nama gue Siti Juleha. Orang-orang manggil gue Bedul. Gara-gara gaya gue kayak laki kali. Dul, please dong, gue minta tolong sekali lagi. Gue boleh nggak tinggal sini dulu? Hah? Semalam aja, Dul. Yang bener aja lo, gila. Lo nggak mikir apa lo ya? Gimana kata tetangga ntar bahaya. Soalnya kondisi gue lagi bahaya. Bener deh, please ya, Dul. Please, semalam aja. Gimana ya? Ya udah deh, ini aja. Lo tidur di sini, gue di dalam. Awas lo ya, jangan macem-macem. Oke, makasih Dul. Janji gue gak bakal macem-macem. Bener deh. Makasih ya.
Iya. Lu kagak bohong, Li? Jali ngebohong? Ya nggak mungkin dong. Lagian kan Jali masa ngebohongin temen-temen. Orang Jali nih ngelihat dengan mata kepala Jali sendiri. Apa itu? Masa si Bedul sama tuh cowok begituan? Gile, ini kagak bisa dibiarin. Kampung kita bisa tercemar. Benar, kampung kita bisa tercemar. Jadi enak gimana nih? Gimana kalau kita gerbek aja? Nah, oke banget tuh. Kita gerebek, kita kasih sama Pak RT. Gimana? Ayo! Keluar lo! Betul, keluar lo! Buka pintunya, buka. Keluar kalian berdua! Apaan sih? Ayo kita bawa ke RT. Emang aku salah apa? Lu berdua udah berzina di kampung kita ini. Demi Allah, gua nggak ngapa-ngapain ya nggak? Lu jangan banyak omong lo ya. Ayo bawa ke RT. Ayo. Jali dilawan. Kalian yang telah berbuat zina. Enggak, Pak. Bohong, Pak. Bohong. Jangan percaya, Pak. Kalau mereka tidak berzina, kenapa ketika kita tangkap mereka pakai sarung? Iya, betul. Emangnya kalau orang pakai sarung lagi begituan? Iya, Pak. Orang-orang kalau di kampung kalau pakai sarung pasti habis gituan, Pak. Sekarang Pak RT pakai sarung. Mendingan lu pada tanyain. Habis begituan kagak dia? Pak RT habis gituan kagak? Aku pakai sarung ya? Iya ya. Habis bini gua maksa sih. Tuh kan. Bener kan? Berarti kalian juga gituan. Betul itu. Enggak. Sudah. Kita tidak boleh memaksa orang untuk melakukan apa yang dia tidak berbuat. Sebaiknya dia lepaskan. Dan yang laki, pulangin dari rumah Bedul. Jangan begitu, Pak RT. Jangan begitu dong. Begini, Pak RT. Kampung kita sudah mereka cemarin nih. Jadi mereka harus mendapatkan sanksinya. Gimana sih, Pak RT? Apa hukumannya? Mereka dikawinin. Tunggu. Kawin aja. Gua nggak mau, gua nggak setuju. Enak aja. Lu ngapain sih, Li? Ini udah peraturan kampung kita, Li. Lo. Peraturan nggak pakai peraturan. Lupain peraturan. Apaan sih, Li? Ya udah. Kalau mau dikawinin aja. Iya kan Pak RT? Iya, udah kawin. Terus nanti Jali gimana? Apa bodoh? Ngapain nih? Kamu ikuti saya. Saya nikahkan Siti Juleha binti Jarkawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2.500 dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Berhenti! Pernikahan ini tolong dibatalkan. Pernikahan ini tidak sah kalau kedua pengantin melakukan pernikahan dengan terpaksa. Sekarang coba kita dengarkan pengakuan dari pengantin. Apakah kalian bersedia untuk dinikahkan? Enggak, Pak. Nah, terbukti kan kalau mereka berdua tidak bersedia dinikahkan, jadi tolong pernikahan ini dibatalkan. Makasih ya, Dul. Lo udah ngasih gue tumpangan di sini. Sama-sama. Sorry banget ya, gue udah ngerepotin lo. Bikin lo malu lagi. Nggak apa-apa kok. Sekali lagi makasih ya. Moga-moga kita bisa ketemu lagi. Iya. Oke? Tos lo dong.
Sampai ketemu lagi ya. Ya. Kenapa setelah dia pergi gue ngerasa ada yang hilang? Jangan-jangan gue jatuh cinta. Gue hitung 3 kali. Kalau dia nengok, berarti dia juga cinta. 1, 2, 3. Alah, malah si kampret lagi yang nongol. Minggir lo. Astagfirullah, ternyata lo perempuan. Heh, keluar lo. Prokasa gue. Keluar. Iya. Saya nikahkan Siti Juleha binti Zarkawi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang 2.500 dibayar tunai. Berhenti! Jauh, terus. Ya, terus. Woi, duit doang lu mau. Woi, parkirin dulu ini. Hei. Rizal. Hah? Rizal? Oh, maaf. Saya pikir teman saya. Ayo. Itu tuh namanya kamu lagi jatuh cinta, Dul. Enggak. Saya mah kagak jatuh cinta sama Rizal. Masa kalau kamu gak jatuh cinta, kamu tuh nggak mungkin mikirin dia terus. Segala pakai kangen sama dia, pengen ketemu. Kamu tuh bohong tau gak, Dul? Emangnya itu namanya cinta ya? Ya iyalah. Kamu nih segala belaga nggak tahu. Siapa yang belaga? Emang beneran kagak tahu. Saya kan nggak pernah ngerasain jatuh cinta. Masa kalau sama yang itu tuh gimana, Dul? Yang mana? Yang itu. Mana? Itu, yang itu. Ya Allah, amit-amit dah. Biar kata muka gue hancur begini, kagak bakalan gue jatuh cinta sama dia. Najis. Apa lo lihat-lihat? Enak gue ngeliat mukanya lo, tau nggak? Masuk aja ah. Hei. Ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu ya Allah. Saya jatuh cinta sama Rizal. Tapi sepertinya Rizal tidak mencintai saya ya Allah. Saya ingin melupakan Rizal dari pikiran saya. Ya Allah, bantu saya melupakan Rizal ya Allah.
Dul, makasih ya Dul. Iya. Satu lo lagi nolongin gue. Lu jangan meninggal duluan dong. Kalau ada lo, gue gak jadi meninggal deh. Ah elah, lo ngagetin gua aja lo. Loh, kok pingsan lagi? Pak, buruan Pak! Pak, cepetan! Tuh, bangun! Loh, kok kamu lagi sih? Kamu apain cowok itu? Enggak, Tor. Orang dia ketabrak. Teman saya gimana? Kondisi temanmu belum sadarkan diri dan memang belum stabil. Jadi koma? Ya, bisa dapat katakan begitu. Sampai kapan, Dok? Belum tahu. Tapi kami masih terus menangani dan memantau perkembangannya. Sabar ya? Iya. Baik, saya tinggal dulu. Terima kasih, Dok. Kamu baru pulang? Dari mana? Dari rumah sakit. Siapa yang sakit? Rizal. Rizal? Kenapa dia? Tadi saya nolongin dia ditabrak mobil. Terus dia koma dan sekarang masih di rumah sakit. Astagfirullahaladzim. Terus, kamu kenapa pulang? Kamu kenapa nggak nungguin dia di sana? Ada yang mau saya ambil. Ntar juga saya balik lagi ke sana. Ya, Mbak. Dul, tunggu. Tadi Dul, Pak Mulyadi datang kemari Dul, cariin kamu. Katanya kalau sampai besok pagi kamu nggak bayar uang kontrakan, kamu mau diusir Dul. Tapi kamu nggak usah khawatir ya. Kamu untuk sementara waktu bisa tinggal sama aku. Gimana Dul? Ya ampun Mbak, makasih ya Mbak. Ya udah ya. Aku pulang dulu ya Dul ya. Yuk. Lagi, ada apa? Saya mau cari Rizal, mau nengokin. Ada nggak? Oh, teman kamu sudah dipindahkan ke rumah sakit lain. Hah? Dipindahin ke rumah sakit mana? Saya nggak tahu. Tadi kedua orang tuanya datang kemari. Mereka minta pindahkan ke rumah sakit lain. Lalu ya. Makasih, suster ya. Mana? Rizal kemana sih lo? Bu, tolong dong Bu. Cari si Bedul Bu. Dia tuh udah nolongin saya. Kamu tahu alamatnya? Aduh, di mana ya? Oh ya, seingat saya sih di Gang Angkasa 2 nomor 40-an gitu Bu. Itu di daerah mana? Di belakang pasar Blok A Pak. Ayo dong Pak. Assalamualaikum. Oh, Pak Jayus. Iya, Pak. Betul, Pak. Kalau begitu, saya akan segera ke tempat Bapak. Ya, sekarang juga, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ada kabar gembira, Pak. Kabar apa, Pak? Ada titik terang, Bu. Di mana keberadaan anak kita. Jadi, sudah ditemukan, Pak? Iya. Di mana, Pak? Katanya di Jakarta. Nah, sekarang Bapak mau ke rumahnya Pak Jayus dulu. Ibu ke tempat temannya si Rizal. Baik, si Bedul. Pak. Iya. Bapak pergi dulu, Bu. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, senang Ibu, Nak. Dul. Kamu sekarang nggak usah sedih lagi ya.
Kamu kan udah tinggal sama aku. Enggak. Saya cuma mikirin si Rizal aja. Saya nggak tahu keadaan dia tuh kayak gimana sekarang. Terakhir kan ngeliat dia di rumah sakit masih koma. Masih koma, Dul. Kamu udah cari belum di rumah sakit lain? Udah banyak rumah sakit saya ubek-ubek di Jakarta. Kagak ketemu juga. Ya udah deh, Dul ya. Pokoknya kamu nggak boleh terus-terusan sedih. Kalau jodoh tuh nggak bakal kemana. Nanti dia juga datang lagi, ya. Sekarang mendingan kita makan dulu yuk. Mbak Sumi duluan aja deh. Ntar saya nyusul. Bener ya? Tunggu ya. Waalaikumsalam. Bisa Eke bantu, Jeng? Saya mau ketemu si Bedul. Bedul? Iya. Eke Bedul. Kamu? Iya. Biasa sih kalau malam Eke dipanggil Susan, tapi sebenarnya nama Eke Abdul Hamid. Kamu temennya si Rizal? Rizal? Iya. Rizal? Emang ada apa, Jeng, sama Rizal? Rizal minta kamu segera datang ke rumah sakit, segera. Ya. Ke rumah sakit? Iya. Emang ada apa, Tante, sama Rizal? Ayo, terus sebentar. Terus sebentar, Tante. Ayo, Tante. Ayo. Ayo. Rizal. Teman kamu sudah datang tuh. Bedul, mana Bu? Tunggu ya. Hah? Bukan Bedul tuh, Bu. Dialah bukan Rizal, Jeng. Ini bukan Bedul, bukan teman saya ini. Eke Bedul. Oke. Ini pasti salah paham. Pasti tadi ibu salah masuk rumah. Gini loh Mbak, tadi itu saya ke rumah kamu untuk cari si Bedul, teman anak saya Rizal ini. Oh, sekarang Eke baru ngerti. Sebedul yang Jeng maksud itu, sebedul yang tukang parkir ya. Dese emang sama namanya Mak Eke. Dia sekarang nggak lagi nepatin kos itu karena dia nggak bisa bayar kontrakannya. Sekarang kontrakannya Eke yang nepatin. Betul, Pak. Nama anak itu sebenarnya Siti Juleha. Tapi orang-orang kampung sini sering memanggilnya si Bedul. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Akhirnya saya bisa bertemu dengan anak kandung saya, Pak Ustadz. Tapi kalau saya boleh tahu, Pak, bagaimana ceritanya Bapak bisa berpisah sama anak Bapak hingga 17 tahun lamanya? Setelah anak saya lahir, rumah sakitnya terbakar, Pak. Para dokter, suster berusaha untuk menyelamatkan para pasien. Setelah saya ketahui, ada 3 bayi yang hilang, Pak. Termasuk anak saya itu, Pak. Setelah saya mencari selama 17 tahun, Pak. Saya ketemu dengan Pak Jayus. Nah, dari Pak Jayus inilah saya ketahui bahwa anak saya tinggal di panti asuhan Pak Jayus. Iya, Pak. Alhamdulillah ya, Pak ya. Akhirnya Allah mempertemukan Bapak sama anak Bapak. Mari, Pak, saya antarkan ke tempat kerjanya Bedul. Baik. Ayo, Pak. Ya, terus. Kanan dikit. Ya, mundur dikit, kanan. Ya, thank you. Itu anak Bapak, Siti Juleha alias Bedul, Pak. Oh, alhamdulillah. Mari, Pak. Ayo, Pak. Anakku Siti. Anakku. Anakku? Bapak siapa? Dia bapak kamu, Dul. Hah? Selama 17 tahun, bapak kamu terus mencari-cari kamu. Tapi baru hari ini, Allah mempertemukan kamu dengan bapak kamu. Nggak mungkin. Pak Ustadz bercanda kali. Yuk, Pak, saya kerja dulu, Pak. Siti, anakku. Apa yang dibilang Pak Ustadz itu benar, Nak. Bapak itu bawa saksi, Pak Jayus, Nak. Kan kamu pernah tinggal di panti asuhan. Benar, Nak Siti. Pak Farid ini adalah orang tua kandungmu. Dan saya masih menyimpan surat-surat penting tentang kamu.
Maafkan Bapak, Nak. Alhamdulillah nak, akhirnya Allah mempertemukan kita dengan Siti Julaiha. Iya Bu, saya tuh dari dulu pengen banget bisa ketemu sama Siti. Rizal, kamu jaga dia ya. Anggap dia sebagai adik kamu. Walaupun kamu bukan anak kandung ibu, tapi kamu sudah ibu anggap anak kandung ibu. Ya, itu pasti Siti, Zal. Ya. Gimana Pak? Sudah ketemu. Sudah ketemu, Bu. Mana, Pak? Sebentar, saya Iya, panggil. Pak. Nak, ini ibu kamu. Bedul? Riza? Bedul? Kalian berdua sudah saling kenal? Iya, Pak, Bu. Ini Bedul yang nolong saya waktu itu kecelakaan. Lu kemana aja? Gue dipindahin ke sini sama Bapak Ibu. Ya ampun, gue sampai keliling-keliling rumah sakit di Jakarta, tau nggak? Gue dipindahin ke sini. Gimana nih? Udah bayan? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Allah. Walaupun aku tidak berjodoh dengan Rizal, tapi melalui Rizal, Engkau mempertemukan aku dengan keluargaku ya Allah. Yang tidak pernah terfikirkan sebelumnya, yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya ya Allah. Aku bahagia ya Allah. Terima kasih ya Allah.